seperti apa. Kemudian kalau kita lihat secara lebih dekat di 5 tahun terakhir, nah di sini ada kenaikan yang tadi Bapak sampaikan nih, ada naik turun Bu gitu. Tapi memang secara secara range atau secara datanya itu kita lihat bahwa range-nya walaupun ada penurunan tetap naik gitu ya grafiknya. Nah, kita bisa bandingkan juga dari 5 tahun terakhir di 2020 itu sekitar Rp700.000 gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di 2025 sudah mencapai 1,6. Nah, kalau misalkan kita bandingkan sebetulnya berapa sih kenaikannya gitu. Nah, kalau kita lihat secara gold price performance selama 6 bulan itu bisa mencapai lebih dari 20%-an kenaikannya. Atau 1 tahunnya itu bisa sekitar mencapai 40% gitu ya. Dan dalam 5 tahun terakhir ini sudah hampir 100 gitu, karena di 98% gitu. Dan kalau kita lebih detailkan lagi dalam contoh kasus gitu ya, emas ini memiliki lindung nilai terhadap inflasi gitu secara realnya ya. Kalau tadi kan kita lihat secara data gitu ya, berapa perbandingan angka-angka. Nah, kita coba masuk ke dalam contoh berapa sih perbandingannya gitu antara barang atau misalkan uang yang kita punya gitu. Karena emas ini dianggap memiliki lindung nilai terhadap inflasi. Nah, kita lihat di tahun 2025, kalau misalkan Bapak Ibu punya uang 3 juta. Nah, di tahun 2025 ini harga emas berapa sih Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Gitu. Atau kita langsung kasih contoh, kita punya uang di 2025, di 2005, 3 juta itu disimpan dalam bentuk uang. Tidak kita belikan ke dalam emas. Nah, misalkan kalau 2005 itu nilai uang 3 juta itu bisa untuk membeli sapi, 1 ekor sapi Bapak Ibu, tahun 2005. Kemudian kalau harga emasnya kita lihat tadi di belakang, untuk 3 juta itu bisa dapat membeli 20 gram, karena 1 gramnya itu dulu masih 150.000. Nah, kemudian kita akan bandingkan di tahun ini gitu ya. Ini kita lihat data di tahun 2005 gitu. Kemudian di tahun 2025 saat ini kalau Bapak Ibu punya uang 3 juta yang tadi ya, kalau misalkan uangnya disimpan hanya ditabung saja, tidak dibelikan emas, uang tersebut saat ini hanya bernilai 2 gram. Karena kan sekarang tuh udah emasnya 1,5 sampai 1,6 ya. Jadi 3 juta ini hanya bisa untuk membeli sekitar 2 gram emas gitu kalau sekarang dibelikan dari uang yang disimpan hanya ditabung gitu. Nah, sementara untuk hewan yang kita bisa beli dulu itu masih bisa beli sapi nih 3 juta. Sekarang 3 juta itu hanya untuk membeli kambing Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat mau kurban gitu ya. Kemudian juga kita bandingkan nih, ketika kita punya uang yang tadi dibelikan kepada emas yang dulunya 20 gram, sekarang kita kalikan dengan harga emas hari ini. Nah, harga emas hari ini 1,6. Jadi 20 gram yang lalu atau yang tahun 2005 itu ketika kita simpan dalam bentuk emas itu nilainya akan meningkat menjadi 32 juta. Nah, ini kita hanya diamkan saja emasnya ya, tidak diapa-apakan gitu. Kemudian kita lihat sekilas tentang kuantum metal. Berikut untuk sekilas untuk sejarah emas ya, agar Bapak Ibu ada gambaran kenapa sih kita perlu untuk mengetahui sejarahnya begitu. Kemudian sekilas tentang sejarah kuantum metal. Kuantum metal didirikan di Malaysia tahun 2012 dan kemudian kita juga memiliki induk perusahaan ya di New York. Kemudian juga kita memiliki beberapa anak perusahaan atau juga kita sebutnya representatif ya di setiap negara. Nah, contohnya kita ada di Indonesia, kemudian ada di Australia, Singapura, Thailand, Filipina, China, Afrika Selatan, dan juga 20 negara lainnya yang tersebar di beberapa
wilayah gitu, dan kita juga memiliki visi bahwa untuk menciptakan ekosistem perdagangan logam mulia yang berbasis teknologi seperti itu. Nah, ini merupakan struktur perusahaan di mana yang tadi saya sebutkan bahwa kita membawahi beberapa untuk struktur perusahaan ya. Di sini contohnya ada untuk quantum metal recovery, kemudian ada quantum metal bullion, capital, juga ada quantum Malaysia, di mana kita beberapa negara ini sudah termasuk ada di dalam quantum metal capital ini. Nah, kemudian juga quantum metal Malaysia ini sebagai sistem provider untuk seluruh anak perusahaan. Nah, kita lihat lebih detailnya lagi di slide selanjutnya. Untuk visi misi yang tadi kita jelaskan, sudah ada nih visinya untuk meningkatkan atau membuat ekosistem perdagangan logam mulia yang berbasis nyata gitu. Kemudian misinya itu sendiri kita terbagi ke dalam dua nih, untuk menyediakan pasar logam mulia yang hemat biaya dan juga aman tentunya, dan kemudian juga mempromosikan emas sebagai alat berbebas finansial untuk semua kalangan gitu. Jadi maksudnya kebebasan finansial di sini adalah untuk membantu perekonomian ya Bapak Ibu. Contohnya kalau misalkan tadi kan kita inflasi nih, inflasinya kita tidak tanggulangi gitu, hanya mengandalkan uang saja, tidak diversifikasi aset seperti itu, sehingga itu tidak membantu ya untuk perekonomian kita secara pribadi maupun secara keseluruhan seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya emas ini harapannya bisa mendapatkan kebebasan finansial seperti itu. Nah, kemudian untuk pilar bisnis kita terbagi ke dalam 3 kategori seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu mungkin sudah ada yang familiar atau mungkin yang baru mendengar begitu ya. Jadi yang pertama itu ada quantum metal recovery. Nah, di sini quantum metal recovery ini mungkin umumnya atau biasanya Ibu dengar, Bapak Ibu tahunya untuk penambangan gitu ya, karena kita ada penambangan yang di Besra, sehingga ini masuknya ke dalam kategori untuk quantum metal recovery seperti itu. Nah, kemudian juga kita ada quantum metal bullion. Nah, disinilah yang kita fokuskan dalam perdagangan emas digital ini gitu ya. Di sini ada quantum metal QM gold gitu ya. Ada juga untuk jewelry, juga masuknya di quantum metal bullion. Nah, selain itu juga untuk quantum metal capital ini lebih fokus kepada permodalan atau kapital quantum metal. Kemudian untuk informasi tentang quantum metal di Indonesia, kita berlokasi di The Plaza Office Tower, Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ke sini atau misalkan yang belum pernah. Nah, kita informasikan nih untuk details lokasinya, kita berada di The Plaza Office Tower, dekat Bundaran HI gitu ya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin tahu patokannya. Kemudian kita juga perlu tahu juga nih secara legalitasnya seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya akan menginformasikan terkait untuk pendaftaran dan juga perizinan gitu ya. Karena emas digital atau misalkan emas logam mulia ini merupakan komoditi, sehingga untuk izinnya itu kita berada di naungan Bapepti seperti itu. Dan mungkin ada yang belum familiar juga beberapa atau menanyakan selain itu bagaimana sih untuk mengetahui bahwa untuk transaksi di quantum metal itu aman seperti itu. Nah, kita bisa jelaskan bahwa selain kita diawasi dan juga memiliki izin dari Bapepti, untuk setiap transaksi itu akan dicatat juga oleh JFX atau bursa yang terdaftar yang kita daftar di dalam bursa tersebut. Nah, bursa tersebut adalah di JFX. Kemudian juga di dalam clearing berjangka kita juga mereka akan sinkronisasi antara transaksi yang dilakukan oleh quantum metal. Nah, sehingga pelaporan dan juga informasi itu tuh ada di antara untuk JFX dan juga KLB ini seperti itu. Jadi setiap transaksi Bapak Ibu itu memang sudah tercatat dan memang bisa dilihat gitu oleh mereka yang mengawasi kita seperti itu. Kemudian kita juga karena berbasis digital, sehingga kita juga sudah terdaftar di Kominfo. Nah, untuk asosiasi, nah kita juga tergabung ke dalam 2 asosiasi ini. Yang pertama ada Fintech Syariah Indonesia dan juga
untuk kita Persatuan Pedagang Emas Digital Indonesia, seperti itu. Kemudian kita akan melihat nih kelebihan emas digital itu apa. Tadi kan kita sudah mengenal dari emas secara umum. Nah, kalau misalkan emas secara umum mungkin Bapak Ibu udah sering nih beli perhiasan atau beli logam mulia seperti itu. Namun ketika kita dihadapkan dengan dunia digital. Dunia digital ini kita masuk ke dalam ranah logam mulia. Nah, makanya kita harus mengetahui nih apa sih kelebihannya gitu dibanding kita beli emas fisik aja gitu dibanding dengan emas digital. Nah, yang pertama itu fraksional. Fraksional di sini maksudnya kalau misalkan tadi Bapak Ibu beli emas fisik harus dengan minimal mungkin beli 1 gram atau 2 gram itu kan membutuhkan kurang lebih 1,5 juta gitu ya atau 3 juta bahkan. Nah, kalau dengan emas digital ini platform kita itu menyediakan pembelian ini mulai dari Rp30.000 saja sudah bisa membeli emas gitu, sehingga kalangan manapun bisa bertransaksi gitu ya, bisa membeli emas tanpa harus menabung terlebih dahulu atau misalkan harus punya cukup uang gitu ya. Kemudian juga keleluasaan. Keleluasaan di sini semua aset kepemilikan itu hak milik nasabah gitu ya atau hak milik akun member. Jadi kapan mereka mau bertransaksi itu memiliki keleluasaan atau kebebasan, tidak ada paksaan dari pihak manapun begitu. Kemudian likuiditas di sini maksudnya Bapak Ibu tidak perlu harus datang ke toko gitu untuk membawa emasnya atau bahkan membeli emasnya gitu. Cukup menggunakan gadget saja gitu untuk transaksinya. Dan transferability di sini maksudnya emas itu tidak hanya untuk transaksi jual beli aja, tapi sesama member bisa saling transfer untuk akun emasnya gitu, balance-nya ya, untuk saldo emasnya, misalkan mau kasih hadiah atau misalkan mau kasih sodako mungkin ya, karena di bulan Ramadan gitu kan, Bapak Ibu bisa mengumpulkan pahala gitu ya di bulan Ramadan ini, jadi bisa saling transfer emas begitu. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa konversi fisik gitu ya. Untuk saat ini memang kita sedang menunggu nih untuk launch-nya, dan untuk dari harga juga transparan sehingga Bapak Ibu tidak perlu nih negosiasi dengan toko emas atau bagaimana, karena harga emas di kita itu sudah transparan gitu ya. Jadi bisa dilihat di website ataupun di aplikasi. Nah, kemudian untuk waktunya tanpa batas waktu, jadi bisa diakses kapan saja. Kemudian kalau tadi kita sudah tahu nih emas fisik digital, kelebihannya itu apa, kita akan lebih spesifik ke QM-nya gitu. Nah, kalau misalkan kita punya platform digital, itu kan biasanya kita harus daftar akun gitu ya di handphone masing-masing gitu. Nah, di kita untuk pendaftaran akunnya itu gratis ya. Jadi nanti kita tidak perlu membayar biaya apapun gitu untuk pendaftaran akunnya. Nah, kemudian untuk admin juga kita tidak ada admin. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menyimpan nih dalam emas GSA kita gitu, itu kan Bapak Ibu hanya tinggal menyimpan aja, dan tinggal menunggu harga emasnya nanti kapan naik, kemudian atau misalkan hanya ditabung saja, jadi tidak dikenakan biaya apapun. Nah, kemudian tadi bisa ditransfer, dan setiap transaksi itu tidak ada biayanya ya. Mau Bapak Ibu tarik atau misalkan beli jual gitu ya. Jadi tidak dikenakan setiap transaksi itu ada biaya-biaya adminnya gitu, tidak ada. Dan untuk dorman juga tidak ada, dan yang paling penting itu pastinya adalah spreadnya rendah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bandingkan mungkin dengan platform lain atau misalkan pedagang lain yang memang spreadnya itu relatif lebih tinggi, seperti bisa lebih dari 10% atau misalkan 11% bahkan. Nah, di kita spreadnya sangat kompetitif gitu ya, hanya di 7% saja ya. Dan yang tadi juga saya sampaikan, karena kita emas fisik digital, kita juga di backup 100% oleh emas fisiknya, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke produk ya. Untuk Bapak Ibu nanti yang ada pertanyaan boleh nanti disiapkan dulu aja. Nah, kita lihat ke spesifik produk kita.
Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah familiar atau misalkan yang baru tahu juga gitu untuk GCA ini kadang suka kebalik-balik nih Bu gitu kan. Bedanya di mana gitu. Nah, sebetulnya kita bisa fokus kalau GCA ini adalah fasilitas dari GSA. Jadi Bapak Ibu tuh sebetulnya bisa fokus aja kalau misalkan rekening emasnya itu ya GSA ini gitu. Karena apa? Karena setiap pembelian emas GSA ini sifatnya itu akumulatif gitu. Jadi sifatnya ketika Bapak Ibu beli 1 gram, 2 gram, 3 gram gitu ya, itu akan terkumpul gitu ya, compound gitu. Nanti misalkan total emas Bapak Ibu ada 5 gram atau misalkan ada 10 gram gitu. Nah, sementara ketika Bapak Ibu ingin bertransaksi GCA, nah GCA ini ada fasilitasnya. Nah, fasilitas dari GSA. Nah, ketika Bapak Ibu saat pembelian baru ini melakukan GSA, kemudian diklik GCA atau Gold Convert, itu artinya adalah mengkonversi emas menjadi cash. Nah, kita lihat spesifiknya. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu pembelian untuk GSA itu sudah bisa dari Rp30.000. Dan spreadnya tadi saya sampaikan juga hanya 7%. Kemudian kalau Bapak Ibu melanjutkan mau di-convert pada saat beli di awal itu langsung convert menjadi GCA, itu Bapak Ibu akan mendapatkan cash 85% untuk masuk ke holding inventory seperti itu. Jadi di holding inventory ini emas Bapak Ibu akan terhitung value-nya tetap 100% gitu ya. Walaupun di awal sudah terima sebesar 85% cash-nya gitu. Dan untuk holding inventory ini juga Bapak Ibu dapat mengecek bahwa setiap GCA atau list-listnya itu akan ada di holding inventory, di mana yang membedakan dengan GSA tadi ketika Bapak Ibu sudah melanjutkan ke GCA itu tandanya setiap pembelian emasnya itu berdasarkan transaksi. Jadi kalau misalkan transaksinya ada 3 gitu ya di hari ini, berarti nanti kalau misalkan ada rencana untuk melakukan terminate atau penjualan itu harus satu-satu di terminate gitu ya. Kalau GSA tadi kan bisa langsung total gitu ya, mau ambil 5 gram gitu dari pembelian yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau misalkan GCA ini hanya satuan gitu ya. Kalau beli langsung beli gitu ya, jual langsung jual setiap satu transaksinya gitu. Tapi untuk setiap hari memang tidak ada batasannya gitu. Bapak Ibu bisa berapapun melakukan transaksinya seperti itu, dan juga bermacam-macam gitu ya, tidak harus nominal yang sama atau misalkan hari ini 2 transaksi besok 2 gitu. Jadi kapanpun waktunya dan berapapun Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya. Dan untuk GCA ini yang membedakan spreadnya tadi kan sama nih 7%, tapi ada manajemen fee sebesar 3,5% per tahun gitu ya. Yang artinya kalau misalkan Bapak Ibu tadi hanya di GSA saja tidak ada kena spread gitu ya. Tapi kalau misalkan di GCA Bapak Ibu kan sudah terima nih convert untuk 85% dan ada manajemen fee di sini 3,5%. Kemudian juga ada yang mungkin masih bingung untuk termnya gitu ya, untuk waktunya itu sendiri itu apakah renewal ataukah setelah setahun cair atau bagaimana gitu ya. Saya informasikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah membeli dan sudah masuk ke holding inventory itu sudah menjadi aset Bapak Ibu gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mencapai 1 tahun pembelian namun belum melakukan penjualan atau misalkan belum melakukan terminate, maka itu akan tetap terhitung sebagai aset Bapak Ibu ya, mengikuti harga emas entah itu naik atau turun begitu. Sebelum ada instruksi dari akun Bapak Ibu sendiri untuk terminate atau penjualan, itu tidak akan terjadi pencairan gitu, karena semua transaksi itu dibebaskan kepada member gitu ya. Yang mau beli atau misalkan mau jual itu semuanya ada haknya di member seperti itu atau di pengguna. Nah, kemudian kita juga bisa lihat untuk platform ini Bapak Ibu bisa akses menggunakan aplikasi ataupun menggunakan website. Nah, yang untuk website ini untuk linknya ya di QM Gold. Kemudian juga untuk aplikasi bisa di Android maupun
di Apple ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Play Store ataupun App Store seperti itu. Nah, kemudian kita juga disclaimer ya Bapak Ibu, takutnya di luar sana mungkin ada yang menganggap bahwa quantum metal adalah bisnis investasi gitu, bukan ya. Kita bukan investasi, jadi pure-nya itu memang kita pedagang emas fisik digital gitu. Dan kalau misalkan ada pun keuntungan dari pembelian emas itu adalah selisih dari harga emas pada saat beli dan harga emas pada saat jual. Tidak ada kita janjikan ada return atau misalkan imbal hasil begitu. Kemudian untuk harga emas kita juga mengacu pada emas LMI, dan Bapak Ibu juga bisa follow akun media sosial kita ada di Instagram juga Facebook kita. Jadi Bapak Ibu bisa keep update juga untuk informasi terkait QM Gold. Nah, pada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh lambaikan tangan dulu, nanti baru kita panggil untuk open mic seperti itu ya. Oke. Nggak ada suaranya, Mbak. Oke, sudah ada suaranya ya Pak? Sudah. Oh, oke oke baik. Oke, Pak Rian ada pertanyaan? Iya ini Mbak, kalau misalnya setelah pending paymentnya selesai, terus Mhm. kita mau terminate GAE yang masih ada existing, karena kan lumayan ya, sekarang udah mau 3.000 Mhm. per os. Nah dulu katakanlah kita beli di 2.000 tuh udah naik 50%. Artinya kalau GAE 10 tuh 500%. Nah itu udah lumayan. Kalau kita terminate itu akan kena pending lagi atau normal, Mbak? Ini kita bicaranya setelah PP-nya selesai ya. Jadi setelah normal lagi. Itu gimana? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kita juga harapannya PP segera selesai gitu ya Pak. Dan kalaupun memang Bapak masih ada untuk GAE-nya, itu kan pasti nominalnya sudah ini ya Pak, apa namanya, besar mungkin gitu ya. Jadi memang itu bisa determinan juga gitu. Bisa bisa determinat ya Pak gitu. Iya, maksudnya jarak pencairannya ikut ikut antrian Kalau pending juga sudah atau gimana? normal sih harapannya ya normal Pak. Mungkin karena kan untuk estimasinya 1 sampai 5 hari kerja ya sebelumnya gitu. Nah, mungkin nanti juga bisa menyesuaikan untuk kedepannya. Nah, oke, baik-baik. Sama ini Mbak, kalau boleh saran, ini kan tampilan websitenya baru ya. Terus Mm-mm. kita juga masih bingung juga, agak lupa, banyak lupa-lupanya. Nah kalau bisa, kalau boleh saran sih mungkin dibuat tutorial atau walkthrough ininya, cara baca dashboard, kemudian menu-menunya apa aja, fiturnya, fungsinya apa aja, mungkin seperti itu kali Mbak, supaya kita bisa lebih paham. Iya, baik. Terima kasih Pak Rian untuk masukannya betul sekali. Karena memang untuk Zoom meeting ke depannya kita insya Allah akan ada sesi untuk ini ya Pak, untuk tutorial pembacaan atau misalkan cara mendeskripsikan webs dan juga aplikasi mungkin seperti itu ya. Jadi nanti ada sesinya kita fokus untuk membahas dari gambaran-gambaran apa aja sih yang ada di web baru. Karena mungkin sebetulnya walaupun sistem baru untuk akun ini sebetulnya masih sama ya gitu. Akunnya masih sama karena ada beberapa juga yang bertanya ini kalau web baru gimana gitu. Dan saya informasikan bahwa untuk akun itu masih sama, cuman yang membedakan memang ada detail-detailnya yang lebih lengkap juga gitu. Oh ya, sekaligus saya menjawab juga beberapa kemarin ada pertanyaan juga untuk ini ya tampilan gitu ya, tampilan untuk cara bacanya gitu ya.
Nah, kebetulan juga nanti kita akan bantu juga Parian gitu ya, cara bacanya, oh ini bagian terminatnya sebelah mana, kemudian oh melihat net cash out-nya itu di mana, atau misalkan ada melihat profit yang sudah adanya di mana, seperti itu. Itu juga nanti akan kita bantu buatkan gitu Zoom-nya ya Pak. Dan kemarin ada pertanyaan juga nih untuk melihat list-list GCA-nya gitu ya. Untuk melihat list-list GCA-nya, Bapak Ibu kalau misalkan mau melihat yang masih aktif, itu di holding inventory. Nah, di situ GCA-GCA yang masih aktif. Tapi kalau misalkan mau melihat semuanya Bu yang udah vitaminate maupun yang belum gitu, yang kepemilikan GCA gitu ya, yang history dan yang saat ini itu bisa dilihat di menu GCA-nya. Nanti ada statement, kemudian bisa ditarik untuk tanggalnya gitu. Memang di situ kan ada batasannya 90 hari gitu. Tapi 90 hari di situ dalam artian range datanya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa geser-geser ke bulan-bulan sebelumnya, jadi tetap bisa ketarik semua data sebetulnya. Seperti itu. Oke, oke. Oke Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ria. Oke, saya bantu jawab juga ya. Untuk ada yang bertanya juga nih untuk link pendaftaran ya. Untuk link pendaftaran kita tidak pernah men-share di sosial media kita ya. Jadi sosial media kita hanya untuk informasi seputar ini aja edukasi, kemudian juga update seperti itu. Jadi itu kita tidak tampilkan di dalam media sosial seperti itu. Oke, eh selamat siang apa selamat sore pada teman-teman semua. Nah, kali ini kita punya Zoom, saya lihat ada eh, teman yang baru, ada teman yang lama juga ya di sini. Oke, mungkin bisa ada yang mau Q&A, mungkin bisa buka untuk mic-nya, atau tidak, mungkin saya akan menyampaikan yang saya ingin sampaikan lah pada teman-teman. Oke, nah ada Pak Arif ya. Oke, silakan Pak Arif. Iya, selamat siang nih. Oke, bener. Judulnya apa nih? Oke, selamat siang. Ya, jadi terkait dengan izin secara syariahnya seperti apa? Karena kan sampai hari ini masih sering juga kita dengar terkait untuk transaksi di emas ini harus ada barangnya gitu. Kedengar nggak suara saya? Dengar ya? Jadi harus ada barangnya. Pak Arif, Suaranya kecil, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya? suaranya kecil. Nah, bentar. Sudah full. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ini kan di Indonesia kan sebagian besar mayoritas nih muslim gitu, yang mungkin ada beberapa pandangan yang kalau beli emas itu harus ada bentuk fisiknya gitu kan. Jadi ada yang wah kalau beli emas nggak ada fisiknya cuma digital aja ini nggak sesuai dengan syari nih. Tapi kan tadi disampaikan di awal di beberapa slide sebelumnya itu bahwa kita ini sudah mengikuti asuransi dari apa bukan asuransi apa itu lembaga yang mensertifikasi gitu, untuk syariahnya ini gitu. Jadi mohon penjelasannya. Oke, boleh. Biar saya yang jelasin kepada Versi QM-nya gitu. Aha. Sama juga teman Terima kasih. yang sebelumnya ya. Oke, apa itu bisnis modul untuk quantum meter ini kita harus tahu. Oke, tadi mungkin sudah ada jelasin dari Siti, oke, bahwa quantum meter ini perusahaan yang bergerak di bidang industri logam mulia. Oke, bahkan di hulu sama hilir kita ada seperti pertambangan emas, kita juga ada fasilitas untuk seperti bullion, oke, kita ada juga tempat tokenisasi seperti itu. Oke, yang penting di Indonesia ini apa ini?
Okey, yang kita jalankan. Karena kan berbeza negara mungkin ada berbeza untuk bisnisnya sama juga regulasinya kita berpatuhin. Okey. Di Indonesia kita berjalan dengan QM Go, maksudnya emas digital. Nah, tapi di Indonesia emas digital ini dia punya regulasinya. Okey, regulasinya apa? Okey, kalau di Bapeti ini, okey, sebelum itu dari tahun 2019 sudah punya regulasinya. Okey, apa itunya? Ada uh, kategori untuk pedagang emas fisik digital. Nah, maksudnya apa? Maksudnya perdagangan emas fisik dalam bentuk digital. Nah, ini ada regulasinya, okey, di Bapetinya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia pada tahun 2021 kita pendirian, okey, dan kita juga mengambil waktu hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita memenuhi persyaratan apa yang ada di Indonesia ini, okey, menjadi sebagai pedagang emas digital, fisik digital. Maksudnya apa? Dengan regulasi yang kita mematuhi adalah kita pedagang emas dalam bentuk digitalisasi. Tapi emas digital ini ada di backup dengan emas fisik. Okey. Makanya bagaimana dari pihak pengawas atau regulator, okey, mereka bisa mengawasi kita sebagai pedagang, okey, atau transaksi kita dengan member-member atau nasabah kita. Makanya ada pengawas sebagai Bapeti. Di bawah Bapeti ada namanya Bursa. Bursa JFX adalah Jakarta Future Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta. Okey. Untuk bursanya adalah kita punya transaksi dari nasabah kita dengan quantum meter jual beli itu. Okey, setiap jual, setiap beli, transaksi ini ada tercatat di bursa. Okey. Okey. Kedua adalah Clearing Berjangka Indonesia, KBI. Okey, clearing untuk apa? Clearing ini adalah mereka mengawasi emas fisik, maksudnya stok emas fisik yang ada diawasi oleh KBI. Nah, berarti emas fisik yang kita quantum meter sudah kita tempatin depository awal, okey, di penyimpanan yang ditujui oleh Bapeti untuk awasinya. Itu sebagai stok awal kita. Kita nggak boleh hari ini quantum meter yang pegang. Quantum meter mau cair hari ini bisa kapan aja. Tapi emas yang dipegang sebagai jaminan, okey, atau sebagai stok kita untuk memberikan emas digital kepada nasabah kita. Okey. Jadi transaksi jual beli, ada jual atau beli setiap hari, setiap detik ada transaksi. Mereka ada tally dengan stok fisiknya. Misalkan kita punya emas sekarang 10 kilo. Okey, berarti kita punya transaksi jual beli itu nggak boleh kita quantum meter jual lebih daripada 10 kilo kepada yang ada di pasar. Okey, kalau kita mau jual yang lebih daripada transaksi di atas 10 kilo, berarti kita harus tambah stok kita. Dan stok ini bukan emas yang kepingan yang misalkan 1 gram, 2 gram, 5 gram. Pasti hitungan di atas 500 gram sama yang 1 kilo kepingan yang kita harus tempatin di sana. Karena untuk penyimpanan emas fisik di penyimpanan depository itu ada biaya yang kita akan tanggung. Okey, setiap kepingan yang masuk mereka ada tes seperti kemurnian, ada keaslian emas. Okey, seperti itu. Emas batangan yang 4.9 99,99 yang punya LBMS seperti Antam. Okey, kita tempatin di sana. Jadi bisa dibilang bagaimana kali ini kita bilang regulator itu bisa mengawasi kita. Okey, berbanding dengan platform atau perusahaan yang lain mengklaim menyatakan mereka adalah emas digital, tapi di mana buktinya? Dari transaksinya ada, apakah ada transparansinya? Dari dia punya emas fisik, apakah betul-betul ada di ada pengawas untuk mengawasi bahwa emas fisik ini ada, dan emas ini bukan dari quantum meter yang pegang. Kalau quantum meter sendiri yang pegang, quantum meter bilang 10 kilo kita ada, tapi kita jual 1 kilo di belakang boleh nggak? Boleh. Tapi hari ini 10 kilo emas yang kita bilang yang kita tempatin di depository ini
kontometer nggak boleh ambil sembarangannya. Oke, kalau kita cairin 10 kilo, ya ada yang izin kita ditarik gitu. Jadi ini adalah regulasi yang diterapkan di Indonesia. Oke, sampai setakat ini, oke, bisa cek aja di website Bapeti. Untuk pedagang emas fisik digital hanya ada 5 perusahaan yang tepat selama ini. Oke, dari tahun 2021 yang sudah ada perizinan pertama sudah keluar sampai hari ini tahun 2025 belum ada ya. Oke, tahun 2024 ada 2 perusahaan yang dapat perizinan Bapeti. Salah satu adalah Kontometer. Oke, jadi itulah menjadikan nilai plus value untuk Kontometer. Hari ini kita bilang banyak aplikasi, banyak perusahaan bisa menawarkan atau bisnis secara digitalisasi. Tapi hari ini semua orang lihat bagaimana dia punya bisa memenuhi untuk kita bilang jaminan kepada masyarakat dan juga kepada member-member gitu semua. Kedua, itu transaksinya ada jelas. Kita Kontometer tidak ada hanky-panky transaksi yang sudah beli tapi kita tidak ada memberikan di dalam statement. Jadi semua transaksi dari customer dari awal mereka bertransaksi sampai terakhir bisa di-track seperti kita punya catatannya, catatan di bank. Oke, kita punya rekening koran. Setiap kita punya uang masuk keluar di Kontometer, setiap emas yang kita jual beli, beli jual itu ada catatannya, ya. Kita punya nasabah atau member kita bisa mau print out atau mau cetak dia punya statement, itu bisa ada bulanan punya statement, silakan itu. Pakai web base bisa ambil keluar rincian seperti itu. Kalau pakai aplikasi yang kita bilang, aplikasi kita QM Go bisa download di Play Store sama App Store. Sekarang bukan bilangnya gampang untuk satu aplikasi mau untuk masukin ke Apple Store atau Play Store, karena pasti akan ada prosedur untuk due diligence, untuk mereka buat KYC kita punya sistemnya bagaimana. Dan kita punya Indonesia punya transaksi semua atau database kita, nasabah kita, database kita keep di Indonesia. Ini menjadi satu keamanan. Kita perlu khawatir ada data nasabah kita akan leaking kepada di negara lain. Karena kita sudah diaudit sama Bapeti bahwa kita punya server, kita punya data center, IP-nya semuanya untuk Indonesia itu stay di Indonesia. Tidak tercampur dengan yang maupun di Malaysia, karena kita Kontometer berawal dari Malaysia, atau kita punya campur dengan server kita dengan Singapura atau negara yang lain, itu tidak ada. So di sini kita bisa lihat Kontometer punya pertama perusahaannya jelas, punya kantor di Indonesia, punya perizinan, legalitasnya, and then untuk aplikasinya semua juga gampang. Hari ini mungkin banyak orang akan berpikir mau menjalankan satu bisnis bagaimana satu platform ini untuk mau buat seperti tabungan buat pribadi juga, ya kan? Tinggal pakai download aplikasi, daftar dulu, download aplikasi, buat KYC, kita juga sudah pakai eKYC, dan dari situ sudah bisa untuk mulai untuk bertransaksi. Saya percaya zaman sekarang semua sudah digitalisasi atau kita sudah online, sudah ada app, itu transaksi kita jadi lebih mudah. Karena buat kita juga ada sediain seperti video tutorial bagaimana untuk pendaftaran, bagaimana untuk buat KYC, bagaimana untuk mau mulai pembelian untuk emas, tabungan emas, mau untuk buat GSA, GCA, itu bisa lihat, nonton dari video yang tertentu. Kalau video masih tidak bisa, kita bisa hubungin kita punya tim manajemen, mungkin marketing city atau CS, kita bisa aturin waktu untuk mekanisme untuk kita buat secara online. Bagaimana kita jelasin untuk web base punya customer lihat
transaksi mereka, bagaimana untuk dia cara untuk pembelian seperti itu. Ini adalah salah satu uh, kita berbahas kalau mau banding ya dari mana saya paham yang para hadirin yang bapak-bapak ibu-ibu semua itu senior uh, kita bilang pioneer leader lah, okay, untuk buat bisnis, untuk buat segalanya. So hari ini saya mau berdiskusi soal kita berbahas bisnis ini, okay. Sekarang kita mau menjalankan satu bisnis apa yang bisa gampang kita duplikasi untuk kita expand, nawarin kepada orang, okay. Simple, mencari orang, nawarin dia untuk membeli satu barang, maksudnya beli baju 30.000 atau nawarin dia makan, oke, 30.000 kan bisa buat apa. Tapi di quantum metal 30.000 kita nawarin satu kesempatan untuk dia bisa menabung emas, oke. Mungkin buat banyak orang 30.000 nggak sebagaimana, tapi kita pikir kalau 30.000 itu minimum. Kalau orang bisa konsisten, dia punya niat tabung, bukan tabung uang ya, tabung emas, dia beli 30.000 untuk tabung setiap bulan, 1 tahun lah 300.000, oke. 5 tahun berapa? Ada 1 juta lebih. 5 tahun dia bisa memiliki emas yang 1 gram, seandainya seperti itu, oke. This is ini adalah satu yang mudah untuk hari ini. Kita bukan nawarin satu orang, ada satu bisnis investasi, kamu mungkin butuh keluar berapa, 5 juta, 10 juta, mungkin 50 juta, oke. Bukan, so sangat simple. Maksudnya gimana? Quantum Metal punya aplikasi buat kita, untuk konsultan kita berbahas ya, konsultan kita bisa nawarin orang yang di sekeliling kita, orang punya, apakah kamu ada beli emas, ada tabungan emas? Kalau belum ada, ya bisa daftar aja satu account, kan pendaftaran itu gratis, oke. Kalau kita hari ini ke bank, kita mau buka rekening bank, mungkin ada modal setoran modalnya, betul kan? Mungkin minimum berapa. Hari ini kita mau cari orang yang jadikan customer kita ya, itu kita belum modal, maksudnya orang bisa langsung daftarin dulu. Mungkin dia sudah pengertian, seperti mungkin ada teman-teman yang baru bergabung sama kita di dalam Zoom ini, ya kan, mereka bisa lihat, mau tahu dulu apa itu quantum metal, apa itu emas digital, bagaimana itu kita bisa nabung dengan cara digitalisasi. Nah, dari situ orang sudah belajar, bermula dari step by step. Dan apa benefit, manfaat kalau orang-orang seperti konsultan kita, mereka yang membawa bisnis ini, yang promosi bisnis ini, kita ada program referral, okay? Nah, ini mungkin kita akan diskusi pada sesi yang lain ya, mungkin khusus untuk benefit yang dijadikan konsultan kita, okay? Dan ini adalah first thing pertama, kita lihat bagaimana untuk company ini, okay? Company ini bukan baru berjalan, so di Indonesia sudah ada mau masuk 4 tahun, okay? 3 tahun lebih lah, karena kita pendirian di Indonesia ini kan hampir akhir tahun 2021. So ini adalah satu company, and then sudah punya fulfill legalitas, okay, transparansi jelas, okay, dan kita juga ada banyak aktivitas yang kita akan mengerjakan, maksudnya kolaborasi lah, kerjasama dengan ada institusi atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Mungkin sebelumnya, mungkin 2 minggu yang lalu kita sudah ada satu MOU dengan organisasi perempuan PP UMI, oke. Kita ada rencana untuk mengekspansi lah bisnisnya di Indonesia ini, itu secara offline punya. So kembali, saya ingin tahu, mungkin yang saya sampaikan adalah bagaimana adalah selling point di quantum metal ini, okay?
berbanding dengan company atau platform yang lain. Maybe ada yang lebih bagus, okay, mungkin daripada QM, tapi kembali mungkin di Indonesia ini nggak banyak yang seperti Quantum Metal lah. Dari kita lihat perusahaan yang punya perizinan itu nah sampai mungkin 5 jari kita bisa hitung ya, okay, 5 perusahaan yang dapat perizinan yang di Bapeti. Of course mungkin ada yang kita dengar berita seminggu yang kemarin ada soal Bulan Bank. Bank emas di Indonesia sudah ada yang diresmikan oleh Presiden Indonesia Pak Prabowo. So mungkin orang akan berbanding dengan Bulan Bank. Oke, di sini ada sedikit perbedaan soal bank emas sama dengan kita pedagang emas kita ini. Oke, bank emas mereka adalah lembaga jasa keuangan (OJK). Mereka dalam pebisnis dari konsep bank itu. Tapi kita adalah kalau Quantum Metal, kita di sini kategori sebab kita ada pedagang emas secara digitalisasi. So adalah perbedaan adalah bank dia punya ekosistem lebih mungkin di OJK kemarin kita sempat juga ada meeting dengan salah satu anggota di PPIDI, Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia. Oke, kita juga ada diskusi sama dengan pihak OJK. So bagaimana untuk kedepannya soal ekosistem bank emas ini, karena di ekosistem payung Bulan Bank ada terangkut untuk kita pedagang emas digital ini. Nah, kita mau tahu jelasnya bagaimana untuk kedepannya, apakah kita juga akan diberikan dukungan seperti fasilitas pembiayaan atau bisa kerjasamakan untuk sama kita. Saya juga beberapa hari ini juga ada diskusi dengan salah satu entiti yang sudah dapat perizinan bank emas ya. Mungkin bisa tebaklah salah satu yang di mana. Memang kita ada tanya, mungkin kedepannya ada apa cara ya, mungkin kita bisa kerjasama dari situ. So dari pihak OJK juga belum memberikan satu gambaran yang jelas, karena maupun dari pihak bank emas mereka belum mengeluarkan so-called yang statement ya, pernyataan bagaimana untuk melengkapi keseluruhan ekosistemnya yang ada yang diterapkan oleh OJK nih. Jadi kita berharaplah ke depan mungkin ada berita yang baik, mungkin kita bisa ada kolaborasi, ada kerjasama, kita bisa dengan Bulan Bank seperti itu. Nah, kalau mungkin ada teman juga akan tanya ke saya, apakah Quantum Metal mau upgrade jadikan Bulan Bank seperti itu? Nah, di sini ada persyaratan menjadikan Bulan Bank. Kalau nggak salah, modal setoran untuk Bulan Bank itu 14 triliun. 14 triliun ya itu. So mungkin sementara ini kita Quantum Metal belum berkualifikasi lah menjadikan mau mengaju menjadikan bank emas seperti itu. Sementara kita stay on apa yang kita sudah ada, seperti legalitas yang kita ada, bisnisnya kita masih bisa berjalan. So it's a good things. Kita boleh berbanding lah seperti itu. Okay. Di sini saya lihat ada angkat tangan dari tadi sudah lama itu Pak Priyono. Ini Pak Priyono ada apa yang mau ditanyakan? Ini kita hanya sembang-sembang, okay? Karena ke depan kita juga akan banyak mengaturkan seperti sesi Zoom, okay? Sesi Zoom untuk tim yang baru atau member-member yang baru atau prospek yang baru, itu bisa mereka hadir untuk Zoom-nya. Hadir untuk Zoom, kita memberikan presentasi dari seperti pengenalan perusahaan, kedua untuk soal produk. Nah, ini yang kunci untuk orang-orang yang baru. Okay? Dan kita juga akan atur untuk Zoom-nya yang sesinya khusus untuk seperti mereka sudah menjadikan member atau nasabah. Okay? Kita ada program referral nih. Mungkin mereka tertarik nih, bukan cuma mau investasi portfolio sendiri, mereka juga pengen menjadikan platform Quantum QM Go ini bisa dijadikan satu usaha. Okay? Nah,
Jadi kita ada program kemitraan yang saya bilang begitu. Oke, itu bagaimana dengan uh, tanpa ada modal yang bisa mendapatkan income. Oke, penghasilan income kita. Bisa income sampingan, penghasilan sampingan, atau dia bisa dapatkan di sini. Mungkin di teman-teman yang sudah bergabung sama kita sebelumnya, ya mereka sudah tahu konsepnya sebagaimana. Tapi buat orang yang baru nih, mereka ingin mendapatkan hasil sampingan atau income penghasilannya, ya bisa ikutin kita punya Zoom khusus untuk yang uh, apa program referralnya seperti itu. Nanti kita akan atur jadwalnya, nanti kita akan kabarin untuk jadwalnya kapan. Oke. Buat untuk bulan Ramadan ini mungkin kita punya banyak sesi Zoom itu kan kita akan ada pada waktu siang, karena kan uh, majority ya yang teman-teman yang ada kita di sini kan Muslim. Mungkin nanti malam mereka ada acara-acara untuk berdoa seperti itu. Jadi kita punya Zoom acara atau kita punya kantor punya aktivitas tetapnya berjalan pada siang hari. Oke. Mungkin saya akan kembalikan kepada sesiapa yang mau mendengarkan kepada soal Q&A. Kalau tidak ada, mungkin saya juga bisa mengertian teman-teman, karena banyak juga lagi menjalankan puasa ya. Bulan Ramadan ini untuk puasa, jadi kan mungkin ada kurang semangat gitu. Jadi kalau ada apa yang mau disampaikan mungkin juga bisa hubungi kita punya manajemen maupun CS kita punya marketing Siti ada, atau yang ada nomor saya yang biasanya bisa komunikasi. Oke, kita berharap untuk buat tahun ini kita sudah bersiap-siap semua informasinya yang kita ada. Oke, mungkin saya sudah sharing ke grup masing-masing. Oke, kedepannya mungkin kita setelah Lebaran ini atau setelah maksudnya Ramadan, Lebaran, mungkin kita bisa kembangin grup kita, ya kan, lebih banyak offline punya aktivitas, oke, online punya aktivitas itu untuk mempromosikan mengembangin lah kita punya bisnis Quantometer di Indonesia ini. Oke, di Indonesia ada sebanyak populasi kalau nggak salah 280 juta. Oke, itu sangat-sangat berpotensi punya market. Oke, sementara kita Quantometer punya nasabah kita setakat ini ada 18.000 lebih. Oke, so kita bisa lihat itu adalah satu potensi market yang besar. Oke, dan kita punya bisnis ini juga bergerak secara online atau digitalisasi ya, tidak perlu untuk berhadapin secara ketemu langsung. Untuk temannya ya bisa berkembang bisnis ini secara online. Oke, nah, dan soal ke depan kita punya rencana kita akan launching mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita akan launching Mastercard. Jadi Quantometer kita punya Mastercard sendiri. Jadi itu adalah satu fasilitas tambahan. Oke, fasilitas yang tambahan kalau buat nasabah kita yang ingin apply dapatkan kartu bank debit yang punya logo Quantometer. Nanti kita sudah launching bisa registrasi pendaftaran untuk fasilitas seperti itu. Jadi kan dari sisi beli emas, oke, yang mereka ada buat GCA yang tadi kan cerita GCA itu punya produk, kita bisa convert kita punya emas jadikan collateral 80% dikeluar jadikan cashback pembiayaan, itu bisa pakai untuk masuk ke debit card, oke, Mastercardnya untuk kita belanja di mana-mana seluruh dunia 65 negara, oke, tanpa biaya transaksi tapi ada biaya admin fee gitu, biasa kalau kartu-kartu seperti itu. Nah, kita akan ada launching nanti dalam waktu yang dekat inilah. Oke, ini adalah satu implement yang kita. So, Quantometer mungkin saya semoga teman-teman sudah terpaham. Kalau masih ada yang kekurangan informasinya, mungkin kita akan tambah lagi
untuk sesi yang Zoom selanjutnya, atau bisa tanya ke kita, saya atau Siti secara langsung, minta untuk informasinya, apa informasi yang kita berharap juga ada feedback. Mungkin teman-teman yang konsultan kita, dari banyak konsultan kita di Indonesia ini, mungkin ada feedback dari market, oke? Mungkin ada apa yang uh, mau disampaikan, bisa menjadikan acuan kita sebagai manajemen untuk meningkatkan kita punya informasi ataupun presentasi kita, itu juga bisa menyampaikan. Ke depan kita boleh membuat lebih banyak untuk program yang lebih menarik, bukan cuma presentasi aja. Kita akan memberikan edukasi soal bagaimana kita bisa membuat tax planning. Oke, ini yang tertarik ya, kan pajak yang orang banyak akan tertanya, bagaimana untuk kita mau investasi, oke, gain capital tax itu, oke, bagaimana dari kita beli emas kita bisa menjadikan itu adalah satu untuk manajemen untuk perpajakan kita. Ini kan belum ada orang cerita sebelum ini, tapi saya ada syllabus seperti ini. Mungkin saya akan buat satu khusus punya program. Oke, kita akan diskusi bagaimana kita mau buat tax planning. Saya percaya banyak konsultan kita ya juga ada pembisnis ya, mereka juga punya bisnis masing-masing. Tapi kan bisnis ada untung, ya harus kena bayar pajak. Oke, bagaimana kita bisa memakai fasilitas untuk seperti GCA ini bisa mengurangkan kita punya bayar pajak. Bukan kita bilang lali pajak ya, bukan, jangan salah paham. Tapi kita bisa memanage untuk mengurangkan pajak kita di sisi yang lain itu sepertinya. Oke, saya lihat ada Bu Jessie launching kartu Biojong Pak menang semua negara. Oke, nanti setelah kita launching, maksudnya dari pusat kita akan membuat peresmian dulu dengan pihak bank yang kita kerjasama. Oke, setelah itu kita akan memberikan tutorialnya sama untuk cara kita mau untuk apply pendaftaran untuk kartunya. Oke, nanti ada kita akan memberikan syllabusnya. Oke, informasi bagaimana cara untuk pendaftaran, bagaimana untuk download aplikasinya untuk buat KYC seperti itu, dan bagaimana untuk mau cetak kartu fisik untuk Mastercard-nya. Oke, sebenarnya syllabusnya sudah tidak ada, cuma kita tunggu pada saat sudah launching dulu baru kita menyampaikan. Oke, kita akan khusus Indonesia, saya akan buat satu Zoom kembali untuk update soal untuk kartu Mastercard ini. Oke, ada Pak Andi untuk tax planning dan ada lain Mas. Oke, ya betul, kita sempat diskusi soal ini ya. Oke, cuma bagaimana lebih detail kita bisa melakukan untuk tax planning ini, actually itu adalah satu topik yang menarik buat semua orang itu. Oke, mungkin saya punya sharing sampai setakat ini, biar teman-teman juga tidak terlalu ngantuk karena mengambil waktu sedikit panjang, ya kan? Mungkin saya akan temani juga setiap Zoom yang akan kita jalankan di Indonesia ini. Ada Siti sama saya untuk Zoom yang selanjutnya. Oke, saya berharap buat konsultan kita, teman-teman lama kita juga bisa membawa lebih banyak teman-teman baru. Oke, untuk biar tahu, bisa mengenai tahu tentang quantum metal atau QM di Indonesia ini. Oke. Dan di situ mungkin cukup saya punya sharing buat sampai sekarang ini. Saya serahin kembali kepada Siti. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk pemaparannya. Oke, untuk Bapak Ibu juga terima kasih untuk penyampaian pertanyaan-pertanyaan dan juga masukannya gitu ya. Dan insya Allah kita untuk di minggu depan akan ada Zoom meeting lagi Bapak Ibu. Jadi harapannya ke depannya Bapak Ibu juga bisa menyampaikan setiap masukannya. Kemudian apabila ada pertanyaan juga bisa disampaikan pada saat Zoom meeting atau
kapanpun gitu. Dan kita juga rencananya memang akan ada edukasi terkait penggunaan platform digital yang website gitu. Jadi kita nanti bisa bareng-bareng gitu ya untuk melakukan simulasi bagaimana cara pembelian emas, atau misalkan mungkin cara penjualannya, bagaimana cara melihat portfolio kita seperti itu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa bergabung kembali di minggu depan. Jadi untuk setiap pertanyaannya boleh di keep dulu, nanti bisa ditanyakan gitu terkait sistem, karena memang kita juga kan baru menggunakan sistem baru nih. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang belum familiar. Jadi nanti kita akan lebih detail pada Zoom meeting berikutnya. Baik, karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin Bapak Ibu juga kan akan melaksanakan sholat asar ya. Jadi kita akhiri untuk Zoom meeting sore hari ini, karena kita juga mungkin Bapak Ibu akan mempersiapkan untuk buka puasanya ya gitu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima setiap harinya, insya Allah semakin berkah ya, setiap rezekinya juga. Dan semoga Bapak Ibu tetap semangat menjalankan ibadah puasanya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang ingin live meetingnya silahkan ya. Terima kasih Makasih Mbak Pak Win. Oda, Terima makasih kasih, Bu Mbak Siti. Win. Terima kasih. Makasih Bapak Sama-sama Bapak Ibu. Ibu. Assalamualaikum.